Perkenalkan, nama saya Nova Haryani dengan NIT 24.4.08.054, Prodi Pengolahan Hasil Laut. Di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah mikrobiologi tentang inokulasi. Alat-alat yang akan kita gunakan dalam praktek ini antara lain yaitu cawan Petri, tabung reaksi, pipet ukur, pipet tetes, labu Endemeyer, jarum OC, Bunsen, autoclave, inkubator, koloni counter, open, dan lain-lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke inti dari video ini yaitu inokulasi. Apa sih itu inokulasi? Inokulasi adalah proses memindahkan mikroorganisme dari satu tempat ke tempat lain. Biasanya ke media pertumbuhan agar mereka bisa tumbuh dan berkembang biak. Ada beberapa teknik inokulasi yang umum digunakan di laboratorium mikrobiologi, yaitu 1. Metode gores kuadran. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan koloni bakteri yang terpisah-pisah. Caranya, kita membagi cawan Petri menjadi 4 bagian atau kuadran. Lalu kita goreskan OC yang sudah mengandung bakteri secara zigzag di setiap kuadran. Tujuannya untuk mengurangi jumlah bakteri di setiap goresan, sehingga pada akhirnya kita bisa mendapatkan koloni bakteri yang terpisah. Terus yang kedua ada metode sebar. Teknik ini digunakan untuk menghitung jumlah bakteri dalam sampel. Caranya, kita ambil sejumlah kecil sampel bakteri, lalu kita sebarkan secara merata di permukaan media agar. Setelah diinkubasi, kita bisa menghitung jumlah koloni bakteri yang tumbuh. Yang ketiga ada metode tusuk. Teknik ini digunakan untuk menumbuhkan bakteri dalam media agar tegak. Caranya, kita tusukkan OC yang sudah mengandung bakteri ke dalam media agar. Biasanya digunakan untuk menguji motilitas bakteri. Dalam melakukan inokulasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu 1. Pastikan semua alat yang digunakan steril. Yang kedua, kerjakan di dekat api Bunsen untuk meminimalkan kontaminasi. Yang ketiga, gunakan teknik yang benar sesuai dengan tujuan eksperimen. Dalam pengolahan hasil laut, inokulasi digunakan untuk mengidentifikasi bakteri yang berperan dalam proses fermentasi, menguji keberadaan bakteri patogen pada produk makanan, atau menyeleksi bakteri probiotik untuk meningkatkan kualitas produk. Nah, sekarang kita bahas bagaimana semua teknik ini berhubungan dengan pengolahan hasil laut. Ingat, mikrobiologi itu bukan cuma teori di laboratorium, tapi juga punya aplikasi nyata dalam dunia industri pangan. Dalam pembuatan ikan asin, kita perlu memahami bakteri apa saja yang berperan dalam proses fermentasi. Dengan teknik inokulasi, kita bisa mengidentifikasi bakteri-bakteri tersebut dan mengontrol proses fermentasi agar menghasilkan produk yang berkualitas. Sekarang kita masuk ke topik yang gak kalah penting, yaitu sterilisasi. Kenapa sih sterilisasi itu penting? Karena tanpa sterilisasi, eksperimen kita bisa gagal total. Bakteri atau jamur yang tidak kita inginkan bisa tumbuh dan mengganggu hasil penelitian kita. Sterilisasi adalah proses membunuh semua mikroorganisme yang ada pada alat, media, atau bahan yang akan kita gunakan. Ada beberapa metode sterilisasi yang umum digunakan, yaitu 1. Sterilisasi panas. Metode ini menggunakan panas tinggi untuk membunuh mikroorganisme. Yang kedua, sterilisasi kimia. Metode ini menggunakan bahan kimia seperti alkohol untuk desinfektan untuk membunuh mikroorganisme. Yang ketiga, sterilisasi filtrasi. Metode ini menggunakan filter dengan pori-pori yang sangat kecil untuk menyaring mikroorganisme dari cairan. Ingat, sterilisasi itu bukan cuma sekedar membersihkan alat. Ini adalah proses yang sangat penting untuk memastikan eksperimen kita berjalan dengan benar. Jadi, jangan pernah meremehkan sterilisasi ya. Oke teman-teman, kita sudah membahas tuntas tentang inokulasi, pengenalan alat, dan sterilisasi. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman untuk semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.